Bab 951 Buket Bunga Anyelir. Melihat Zia Amira, penyanyi wanita secantik itu, dengan inisiatifnya sendiri mengajak Kenzi berdansa, semua pria yang hadir langsung menunjukkan tatapan iri. Mereka sangat berharap bisa berada di posisi Kenzi saat ini, menjadi pria yang diajak berdansa oleh Zia Amira. Namun, Kenzi sama sekali tidak menganggap serius. Ia hanya menatap Zia Amira sekilas, lalu berkata dengan tenang, tidak perlu bersikap seperti ini. Anda tidak bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Jangan dimasukkan ke hati, Nona Zia. Ia menambahkan dengan nada sopan namun tegas, juga, saya minta maaf. Saya harus menemani beberapa teman saya di sini, jadi saya tidak bisa berdansa dengan Anda untuk sementara waktu. Mohon maafkan saya, Nona Zia. Setelah berkata demikian, Kenzi berjalan menuju Yugi Hots serta dua bersaudara, Achan dan Lara Hall. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak punya waktu luang untuk Zia Amira. Zia Amira tidak bisa menahan rasa malunya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seorang pria menolak ajakannya untuk berdansa. Namun, meski ada sedikit rasa tidak puas dalam hatinya, ia tetap menjaga ekspresi ramah. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Kenzi, silakan lanjutkan urusan Anda. Aku tidak akan mengganggu lagi. Hanya saja, aku berharap bisa mentraktirmu makan di lain hari saat aku senggang. Para pria yang ada di sekitar mereka sekali lagi menatap Kenzi dengan penuh rasa iri. Di saat yang bersamaan, Pandi Juna yang baru saja menyelesaikan masalah keponakannya, berjalan mendekat dan berkata dengan nada hormat, Tuan Kenzi, saya benar-benar minta maaf. Saya datang untuk meminta maaf atas nama keponakan saya. Pandi Juna sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Kenzi, bahkan ingin meminta bantuannya dalam menjual liontin pertahanan diri. Namun, karena keponakannya baru saja menyinggung perasaan Kenzi, ia merasa sulit untuk mengutarakan maksudnya sekarang. Saat ini, satu-satunya yang bisa ia harapkan adalah Kenzi tidak menyimpan dendam terhadap keluarganya akibat kejadian tadi. Kenzi menanggapinya dengan datar, Tuan Pandi, Anda terlalu sopan. Karena apa yang terjadi tadi sudah berlalu, biarlah berlalu. Tidak perlu bersikap terlalu formal, Tuan Pandi. Nada suaranya tetap tenang, tidak menunjukkan keramahan yang berlebihan, tetapi juga tidak menunjukkan permusuhan. Pandi Juna yang mendengar itu langsung merasa lega. Ia mengerti maksud Kenzi, kejadian malam ini sudah selesai, dan Kenzi tidak akan menaruh dendam pada keluarganya. Asteris. Sekitar pukul 9 malam, Kenzi menolak undangan Achan dan lainnya untuk melanjutkan acara malam itu. Ia memilih meninggalkan klub lebih awal. Sebenarnya, ia memang tidak tertarik dengan kehidupan malam yang mewah seperti ini. Jika bukan karena Yugi Hots menyeretnya ke tempat ini demi bertemu dengan teman-teman kaya Achan, ia tidak akan datang sejak awal. Sebuah Rolls-Royce membawanya ke persimpangan jalan. Begitu mobil berhenti, Kenzi keluar dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar Yugi Hots kembali menikmati malamnya. Sementara itu, ia sendiri berjalan menuju kompleks tempat tinggalnya. Saat melewati gerbang kampus seni, seorang gadis cantik tiba-tiba berlari ke arahnya dan berteriak, Hei, Kenzi, akhirnya kamu muncul juga. Di bawah lampu jalan, Kenzi menatap gadis itu dengan sedikit terkejut. Ternyata itu adalah Cecilia, gadis cantik dari kampus seni tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian larut malam begini? Tanyanya heran. Cecilia cemberut, Hei, kamu benar-benar lupa, ya. Pagi tadi saat kamu mengantarku kembali ke kampus, kita sudah janjian untuk bertemu di gerbang setelah makan malam. Suaranya mengandung sedikit nada kesal. Dasar pria menyebalkan. Pagi tadi dia sudah setuju untuk bertemu setelah makan malam, tapi sekarang sudah lewat pukul 9 dan dia baru muncul. Sejujurnya, Cecilia sudah menunggunya selama beberapa jam di sini. Jika yang membuatnya menunggu seperti ini adalah pria lain, entah itu teman-teman kuliahnya yang selalu mengejarnya, atau para lelaki kaya yang ingin mendekatinya, ia pasti tidak akan menunggu lama-lama. Namun entah mengapa, untuk Kenzi, ia rela menunggu sampai selama ini. Meskipun hatinya sedikit kesal, begitu melihat pria itu akhirnya muncul, rasa kesalnya langsung lenyap, berganti dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Kenzi mengerutkan kening, lalu berkata, oh, kalau kamu tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa, kamu ingin mengembalikan $200 yang kupinjamkan padamu, bukan? Baru sekarang ia ingat, pagi tadi ia membelikan Cecilia pakaian karena rompi dan bra yang dikenakannya robek saat berkelahi dengan Sho Andika. Cecilia sendiri yang meminta bertemu setelah makan malam untuk mengembalikan uangnya. Sebagai seorang pria yang menghargai keadilan, tentu saja Kenzi tidak akan menolak pengembalian itu. Ia tidak ingin merugi setelah membantu seseorang. Cecilia mengeluarkan uang tunai dari sakunya dan menyerahkannya pada Kenzi. Setelah menerimanya, ia mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah, Cecilia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantong kertasnya dan menyerahkannya kepadanya. Ini untukmu, sebuket bunga anyelir, katanya dengan senyum manis. Kenzi tertegun. Ia menatap bunga itu dengan bingung, lalu menatap Cecilia. Kenapa tiba-tiba kamu memberiku bunga anyelir? Apa maksudnya?
Cecilia terkekeh, santai saja, ini bukan racun. Hanya sebuket bunga, kenapa kamu tegang begitu? Kenzi sedikit canggung. Bukannya aku tegang, hanya saja. Cecilia tertawa kecil, lalu berkata dengan nada lebih lembut, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Yang kuberikan ini bukan mawar, tapi anyelir. Anyelir melambangkan persahabatan, rasa terima kasih, dan harapan baik. Ini caraku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku tadi pagi. Jika kamu tidak datang tepat waktu, mungkin aku sudah dalam masalah besar. Oh, jadi itu maksudnya. Kenzi akhirnya mengerti. Ia sebenarnya tidak terlalu paham makna di balik bunga. Tapi karena Cecilia sudah menyiapkannya dengan niat baik, rasanya tidak sopan jika ia menolak. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya menerima buket itu. Namun, apa yang tidak Kenzi sadari adalah bahwa bunga ini sebenarnya tidak dibeli oleh Cecilia. Beberapa saat sebelumnya, seorang mahasiswa tampan yang sedang mengejar Cecilia memberinya bunga ini dengan harapan bisa meluluhkan hatinya. Tapi siapa sangka, Cecilia malah dengan santainya memberikan bunga itu kepada Kenzi. Saat ini, pria tampan itu masih bersembunyi di balik gerbang kampus, mengintip pemandangan yang menyakitkan hatinya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kaget dan frustrasi. Hatinya hancur. Ia tidak percaya bunga yang ia berikan dengan penuh harapan justru diberikan kepada pria lain. Bab 952. Dia adalah saudara perempuanku. Uang yang terutang telah dilunasi, dan bunga anyelir yang diberikan Cecilia sebagai tanda terima kasih juga telah diterima. Setelah berbincang santai selama beberapa menit, Kenzi bersiap untuk berpamitan dan pergi. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan selamat tinggal, Cecilia buru-buru menyela dengan suara lembut, Kakak Kenzi, bisakah kamu berjalan denganku sebentar? Aku ingin bicara denganmu. Mendengar panggilan itu, hati Kenzi sedikit terusik. Kakak Kenzi. Ia merasa aneh. Seingatnya, ia tidak pernah memberitahu Cecilia nama aslinya, Kenzi. Yang ia katakan hanyalah nama samaran, Kenan Harimurti. Lalu, bagaimana Cecilia bisa mengetahui nama aslinya? Bagaimana kamu tahu namaku Kenzi? Tanyanya dengan nada tegas. Tatapannya yang tajam seakan mampu menembus hati Cecilia, membuat gadis itu bergidik ketakutan. Rasa curiga mulai menyelimuti pikirannya. Apakah mungkin Cecilia punya hubungan dengan orang-orang dari Alpas Kuat yang selama ini memburunya? Ah, kamu, Kakak Kenzi, jangan menatapku seperti itu. Cecilia mundur 2 langkah, ketakutan melihat sorot dingin di mata pemuda itu. Jawab aku, desaknya. Cecilia panik dan buru-buru menjelaskan dengan suara gemetar, itu Aurelia yang memberitahuku. Kenzi menyipitkan mata. Aurelia mencariku. Iya, pagi tadi dia datang ke asramaku. Aku tidak tahu dari mana dia tahu bahwa kita saling kenal, tapi dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Ketegangan di wajah Kenzi perlahan mengendur. Jika Aurelia yang memberitahunya, berarti tidak ada yang perlu dicurigai. Cecilia pun diam-diam menghela napas lega, merasa terbebas dari tekanan yang begitu besar. Kenzi berpikir sejenak. Kemungkinan besar Aurelia mengetahui bahwa kanker otak ibunya telah sembuh, atau mungkin dia menemukan uang $200.000 yang ditinggalkannya di bangsal. Namun, bagi Kenzi, semuanya sudah selesai. Ia merasa tak perlu bertemu dengan Aurelia lagi. Kakak Kenzi, Aurelia benar-benar ingin bertemu denganmu. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan ini kepadamu, kata Cecilia pelan, sedikit khawatir. Namun, pemuda itu hanya menggelengkan kepala. Tak perlu, itu tidak ada gunanya. Mendengar jawaban itu, Cecilia langsung tersenyum senang. Aku tahu kamu pasti pria yang tegas. Kamu tidak akan berurusan lagi dengan perempuan seperti dia. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Kenzi menatapnya tajam dan menyela dengan nada tidak senang, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cecilia tertegun. Bukankah Aurelia itu? Kamu salah paham, potong Kenzi. Memang benar Aurelia pernah bekerja di klub malam, tapi bukan karena dia suka. Dia melakukannya karena terpaksa, untuk mendapatkan uang demi pengobatan ibunya. Ia melanjutkan dengan suara tegas, dia bukan wanita murahan seperti yang kamu pikirkan. Sebaliknya, dia gadis yang kuat, yang rela berkorban demi keluarganya. Aku harap kamu tidak mendiskriminasi atau merendahkannya lagi. Cecilia terdiam, merasa malu atas kata-kata kasarnya tadi. Dan satu hal lagi, lanjut Kenzi, Aurelia itu adik perempuanku. Cecilia terbelalak. Apa? Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saat pagi tadi Aurelia datang ke asramanya, gadis itu memang sempat mengatakan bahwa Kenzi adalah kakaknya. Saat itu, Cecilia menganggapnya sebagai kebohongan. Tapi sekarang, setelah mendengar Kenzi sendiri mengatakannya, ia mulai percaya bahwa hubungan mereka memang seperti kakak dan adik. Setelah berpikir sejenak, Cecilia akhirnya maju selangkah dan berkata dengan suara pelan, maaf, aku tidak tahu tentang semua ini. Aku sudah salah menilai Aurelia. Ia menghela napas, lalu berkata dengan tulus, aku berjanji padamu, aku tidak akan lagi berprasangka buruk padanya. Aku bahkan akan mencoba berteman dengannya. Kenzi hanya mengangguk kecil, tak mengatakan apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa lega bahwa Cecilia akhirnya mengerti.
Sementara itu, di dalam hati Cecilia, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ia sadar bahwa jika ia ingin mendekati Kenzi, ia harus memastikan hubungan baik dengan adiknya. Karena jika ingin masuk ke dalam hati seorang lelaki, bukankah cara terbaik adalah dengan mendapat restu dari keluarganya? Bab 953, Memantau Ricky Harimurti. Cecilia melangkah pergi dengan hati yang berbunga-bunga. Ia bisa melihat jelas bahwa setelah mengucapkan kata-kata tadi, ekspresi Kenzi menjadi jauh lebih lembut. Nada bicaranya pun terdengar lebih bersahabat. Ia telah bertekad untuk menepati ucapannya tadi, mendekati Aurelia dengan inisiatif sendiri. Dengan cara ini, Kenzi mungkin akan lebih memerhatikannya dan menjalin hubungan lebih dekat dengannya. Namun, Cecilia tak tahu satu hal, bahwa perasaan Kenzi terhadapnya sama sekali berbeda dari perasaannya terhadap Kenzi. Setelah kembali ke rumah sewanya, Kenzi melihat jam. Belum pukul 9:30. Ia pun tak buru-buru tidur. Sebaliknya, ia mengambil kertas magis dan pena, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggambar beberapa mantra guna menghadapi musuh sekaligus melindungi diri. Hari ini, ia melihat Ricky Harimurti berada di Villa Harimurti Family. Meskipun Ricky Harimurti tidak kemana-mana dan hanya tinggal di dalam villa, Kenzi tahu bahwa selama ia terus mengawasi pria itu, cepat atau lambat, ia pasti akan menemukan orang yang dicarinya. Dapat dipastikan bahwa orang itu pasti dikelilingi oleh pengawal yang sangat terampil. Bahkan, mungkin saja ada master yang lebih kuat di sekitarnya. Oleh karena itu, sebelum diam-diam mendekati orang itu, Kenzi harus berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik, bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga bertahan dari kemungkinan serangan. Setelah menggambar beberapa jimat, ia melirik jam. Sudah pukul 1 dini hari. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Ia pun membereskan alat-alatnya, lalu bersemedi di atas tempat tidur. Dengan mata terpejam, ia mengatur napas, memulihkan energinya. Saat fajar mulai menyingsing, Kenzi kembali menuju Villa Harimurti Family. Namun, kali ini ia tak memilih untuk menyelinap masuk. Ia mengambil langkah yang lebih konservatif, memantau dari kejauhan. Villa Harimurti Family terletak di kaki gunung, dikelilingi hutan di 3 sisi. Kenzi memilih bukit yang lebih tinggi untuk bersembunyi, lalu menggunakan teleskop untuk mengamati segala yang terjadi di dalam villa. Ia tak perlu tahu apa yang sedang dilakukan Ricky Harimurti. Ia hanya perlu memastikan satu hal, apakah Ricky Harimurti akan keluar dari villa itu. Selama pria itu melangkah keluar, Kenzi akan mengikutinya dalam diam, hingga menemukan orang yang ia cari. Pukul 10 pagi, Ricky Harimurti akhirnya bangun. Pria itu mungkin tidur larut semalam. Dalam pandangan teleskop Kenzi, Ricky Harimurti terlihat mengenakan piyama. Dengan ponsel di tangan, ia berjalan santai menuju taman belakang villa. Setelah duduk di bangku taman, pria itu mulai menggulir layar ponselnya. Sesekali, ia tertawa kecil. Begitulah hingga pukul 1 siang. Sore harinya, masih dalam piyama yang sama, Ricky Harimurti kembali muncul di taman belakang. Kali ini, ia tidak sibuk dengan ponselnya. Sebagai gantinya, ia membawa seekor kucing Persia yang sangat cantik. Dengan telaten, ia memandikannya, menyisir bulunya, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari sambil memberinya makan dengan tangannya sendiri. Kenzi menyipitkan mata. Ia mengamati kucing itu dengan seksama lewat teleskop. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Bukankah Ricky Harimurti dikenal sebagai tuan muda yang hidupnya penuh dengan pesta dan wanita? Kenapa sekarang ia lebih mirip seorang pria rumahan yang menghabiskan harinya dengan memanjakan seekor kucing? Pukul 5 sore, sebuah Land Rover melaju ke dalam villa. Dari dalamnya, muncul Fendi Amru, putra tertua yang pernah ditemui Kenzi sebelumnya. Pria yang menyimpan dendam terhadap Yugi Hots itu berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam villa. Tanpa basa-basi, ia mencari Ricky Harimurti. Saat melihat pria itu di taman belakang, Fendi Amru langsung berubah seperti monyet kegirangan, melompat-lompat, berseru-seru dengan bersemangat, bahkan tak segan-segan mengumpat. Namun, Ricky Harimurti tampaknya kehilangan kesabaran. Dengan ringan, ia menendang pinggang Fendi Amru sambil menggerutu. Dasar tak berguna, cepat enyah dari sini. Fendi Amru pun tertunduk lesu, seperti ayam jago yang kalah bertarung. Dengan wajah muram, ia benar-benar menggulingkan dirinya menjauh dalam diam. Kenzi terus bersembunyi di balik semak, memperhatikan dengan teleskopnya. Sepanjang hari, Ricky Harimurti tak sekalipun keluar untuk minum atau mencari wanita. Ia hanya menghabiskan waktu di villa. Hal ini membuat Kenzi sedikit bingung. Apakah mungkin tuan muda legendaris yang terkenal kejam dan penuh skandal ini sebenarnya hanyalah pria biasa yang sehari-hari hanya makan, bermain ponsel, dan mengurus kucing? Pukul 9 malam, setelah masuk ke gedung utama, Ricky Harimurti tak lagi muncul. Kenzi berpikir bahwa hari itu telah berakhir. Ia pun bersiap-siap untuk kembali beristirahat. Namun, tepat ketika ia hendak bergerak, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ricky Harimurti keluar dari gedung utama. Ia telah berganti pakaian dan tampak berbicara di telepon dengan santai. Di belakangnya, seorang pengawal berjas hitam membawa tas travel di satu tangan dan menggendong kucing Persia di tangan lainnya. Sepertinya mereka akan meninggalkan villa.
Saat keduanya berjalan ke tempat parkir, tiba-tiba kucing Persia itu melompat keluar dari jendela mobil. Heli, jangan lari, kembalilah. Ricky Harimurti dan pengawalnya segera keluar dari mobil, berlari mengejar kucing itu. Ini kesempatan. Dengan gerakan gesit, Kenzi berlari menuruni gunung. Dengan cepat, ia memanjat tembok villa dan menyelinap ke arah SUV Mercedes yang terparkir. Tanpa ada yang menyadari, ia masuk ke dalam bagasi dan bersembunyi. Tak lama kemudian, Ricky Harimurti dan pengawalnya kembali. Tanpa menyadari keberadaan penyusup di bagasi, mereka masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan villa. Sepanjang perjalanan, Kenzi bisa mendengar percakapan mereka. Tuan Ricky, bukankah Anda berencana tinggal di rumah leluhur hingga perayaan ulang tahun lelaki tua itu? Kenapa tiba-tiba Nyonya Camelia memanggil kita kembali? Mungkinkah ayahmu mengetahui sesuatu dan ingin memanggilmu untuk menyelesaikan masalah? Ricky Harimurti tertawa kecil. Lihatlah dirimu, kenapa jadi takut begitu? Aku saja tidak khawatir. Kalaupun ayahku punya masalah denganku, itu urusanku, bukan urusanmu. Pengawalnya mendesah. Tentu saja aku khawatir. Aku ini pengikut setiamu, Tuan Ricky. Kalau ayahmu marah dan tidak bisa berbuat apa-apa padamu, bisa-bisa aku yang jadi pelampiasan. Ricky Harimurti terkekeh. Tenang saja, ayahku bahkan tak peduli pada antek kecil seperti dirimu. Lagi pula, aku sudah bersikap sangat baik belakangan ini. Aku bahkan tak meladeni bajingan seperti Fendi Amru. Apa yang bisa membuat ayahku marah? Ia terdiam sejenak, lalu bergumam, sejujurnya, aku malah berharap dia marah padaku. Sejak terakhir kali aku membuatnya sakit hati dan jatuh sakit, dia jadi dingin padaku. Bahkan saat bertemu, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Rasanya aneh sekali. Di dalam bagasi yang gelap, Kenzi mengerutkan dahi. Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam keluarga Harimurti.